Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada subuh ini kembali kita dapat beriktikaf dalam masjid ini sambil membaca ayat Al-Quran yang pada minggu lalu kita sudah sampai kepada ayat yang ke-98 dan memasuki ayat yang ke-99. Mudah-mudahan curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah kepada kita. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayat yang ke-99 surat Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mislahum wa ja'ala lahum ajala la raiba fihi fa abal zalimuna illa kufura. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kana al insanu qatura. Itu ayat yang ke-100. Apakah mereka tidak memperhatikan sesungguhnya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, qadirun, kuasa, ala an yakhluqa mislahum, untuk menciptakan yang serupa dengannya, wa ja'ala lahum ajalan, dan dia jadikan bagi mereka ajal, yaitu deadline, la raiba fi, yang tidak diragukan lagi padanya. Fa abaz zalimuna illa kufura, maka orang-orang zalim itu enggan bahkan kufur. Qul, katakanlah hai Muhammad, law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi, jika kamu memiliki atau menguasai khazanah kasih sayang Tuhanku, idzal la amsaktum, dengan demikian kamu pasti menahannya, khasyata imlak, kerana takut habis atau takut takut membelanjakannya dan sampai habis. Wa kana al insanu qatura, dan manusia itu sangat kikir. Ini kerana ayat yang sebelumnya mereka masih tidak menerima bukti-bukti kebenaran dakwah Rasulullah SAW itu,
Dan juga mereka masih mempertanyakan di ayat sebelumnya, masa kita sudah jadi tulang belulang dan hancur lapuk? Ya. Apakah kita bisa dibangkitkan kembali menjadi makhluk yang baru? Nah, kan itu ayat sebelumnya yang maka ini jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka tidak memperhatikan bahawa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi itu, langit dan bumi itu luar biasa. Otak manusia itu belum bisa memikirkan, belum bisa memecahkan, atau ilmu yang ada dalam otak manusia sekarang itu baru sedikit tentang langit dan bumi ini. Allah menciptakan langit dan bumi itu. Apakah mereka tidak melihat itu, bahawa langit dan bumi ini yang begitu dahsyat, yang begitu besar Allah ciptakan? Apakah Allah itu tidak kuasa menciptakan makhluk kecil seperti kita ini? Kita ini kecil, ibarat kuman-kuman virus-virus yang kita nak nampak mata kalau dibandingkan dengan alam raya ini, langit dan bumi ini. Nah, itu yang diciptakan oleh Allah yang amat besar makhluknya. Kita manusia ini makhluk yang kecil-kecil, sangat enteng bagi Allah untuk menciptakan yang serupa dengannya. Di dalam ayat yang lain itu sebut la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aksaran nas la ya'lamun. Jadi kejadian langit dan bumi itu amat besar kalau dibandingkan dengan kejadian penciptaan manusia ini. Ya. Kecil, sangat kecil, dan teramat kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala lahum ajala, dan Allah jadikan bagi mereka itu ajal. Ya, setiap sesuatu itu ada ajal. Setiap umat ada ajal. Setiap diri ada ajalnya. Ya. Ada diberi deadline bagi kita. Kalau sampai deadline itu, tidak ada ampun lagi. Tak bisa ditunda, tak bisa dipercepat. Kalau ada orang yang mempercepat sekarang, tak bisa. Ada orang yang loncat, dia mau mengakhiri hidupnya, naik ke gedung tinggi, loncat, jatuh dia, sampai ke truk terbuka yang bawa kasur gitu. Tidak jadi dia mati. Ya. Jadi juga tidak bisa ditunda. Kalau sampai ajalnya, tidak bisa ditunda. Dia sehat-sehat saja. Sekarang, apalagi sekarang banyak sampai ajal tidak pakai sakit-sakit dah. Tiba-tiba jatuh aja dia. Ya, untung kalau dalam salat gitu. Ya. Kalau dalam salat, dalam beramal, dalam pekerjaan yang baik-baik, mati. Tiba-tiba jantungnya berhenti dan out. Nah. Tapi kalau sedang ratip-ratip di apa itu, malam-malam tu mengiring musik, mati. Mati juga namanya. Tapi sangat disesalkan.
mati yang seperti ini. Karena ajal itu sedikit diberi Allah SWT. La raiba fi, ajal itu tidak ada diragukan lagi, pasti dia datang. Sepanjang-panjang umurnya orang, itu pasti akan datang ajalnya. Memang ada riwayat-riwayat yang Allah konon diberikan umur panjang kepada beberapa orang, seperti Nabi Isa misalnya, nanti akan kembali ke di akhir zaman. Tapi teknisnya kita tidak tahu. Atau ada juga riwayat tentang Nabi Khidir yang masih hidup. Ya sudah berapa ribu tahun umurnya. Ya, tapi itu hakikatnya kita tidak tahu, wallahu alam. Dan itu juga ya ada orang-orang yang mengaku, bahkan sekarang di viral pula, Soekarno itu masih hidup tuh ya. Ada pula orang yang mengaku jadi Soekarno. Ya. Nah, tapi itu tidak pasti. Ilmu yang itu berupa asumsi. Ya. Tak tahu. Tapi ajal itu pasti datang. Tetapi reaksi orang-orang kafir, orang yang zalim itu, orang-orang musyrik maksudnya. Fa'abadul zalimun illa kufura. Maka orang-orang zalim, yaitu orang-orang musyrik Mekah itu, dia enggan dia illa kufura, bahkan dia lebih, bukan hanya sekedar enggan, tetapi dia kufur, kafir, menolak, tidak percaya sama sekali. Karena ilmunya mereka itu seperti sampai di situlah. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengarahkan dia melihat langit dan bumi. Lihatlah ke langit, bintang-bintang yang begitu luas, ya, yang begitu banyak. Ya. Tapi mereka tidak mau, tidak membuka kalbunya untuk mendapatkan petunjuk. Itu sifat yang diingatkan kepada kita oleh Allah tentang orang-orang musyrik Mekah. Fa abadul zalimuna illa kufura. Orang-orang zalim dari kaum musyrik Mekah itu tidak percaya atau enggan untuk menerima kebenaran ini, bahkan mereka menolaknya. Ya, itu sifat yang pertama disebut. Sifat yang kedua, ya, kaum musyrik di Mekah itu dinyatakan di dalam ayat yang kedua ini, ayat yang ke-100, ya. Ini sifat mereka juga, ya. Siapa yang pertama itu juga bukan hanya karena itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, itu berarti menjadi sifat manusia juga pada umumnya. Orang-orang zalim di zaman sekarang, orang-orang yang menolak kebenaran itu banyak. Nah, sifat yang kedua ini juga sifat kaum musyrik. Qul law antum tamlikun, kalau kamu memiliki, kamu itu maksudnya penduduk Mekah itu, kaum musyrik Mekah itu. Antum itu maksudnya manusia-manusia yang hidup di Mekah. Tapi sifat ini tidak hanya khusus kepada penduduk Mekah, ada pada setiap zaman, bahkan sekarang juga ada. Kalau kamu memiliki atau menguasai khazanah, perbendaharaan rahmah, rahmati Rabbi, kasih sayang rahmat atau kasih sayang Tuhanku, ya, maksudnya rahmah itu semua kekayaan,
kesenangan, ya, kebahagiaan, itu perbandaran Allah SWT. Dia, Allah Ta'ala itu mempunyai khazanah perbandaran yang tidak terkira, tidak ada batasnya, berupa rezeki, karunia, kasih sayangnya yang tidak terbatas kepada makhluk. Kalau itu dikuasai oleh manusia, bisa dia mendatangkan emas satu lurah dari gunung, lurah. Kemudian semua lurah di dunia, di bumi ini diisi dengan emas. Kalau terjadi yang demikian, bagaimana sifat manusia itu? Lam saktum, wahai kaum musyrik Mekah, kamu akan menahannya juga, mengumpulkan juga. Kenapa? Khasyata imlak, takut habis. Nanti kalau diinfakkan, kalau disedekahkan, kalau dibayar zakatnya, habis nanti. Nah, ya, jadi itulah, berapapun banyaknya yang diberi oleh Allah, bahkan perbandaran dikuasainya, manusia itu akan tetap sulit untuk wa kana al-insanu qatura, dan adalah sifat manusia itu, ini yang umum, qatura, pelit, medit. Bakhil itu biasa, kikir, pelit, lokek je. Itu sifat manusia pada umumnya. Itu diingatkan oleh Allah kepada kita, ya. Meskipun ini ditujukan kepada kaum musyrik Mekah, tapi ini sindiran juga bagi kita. Jadi, ya, kalau saya infakkan begini, gaji 5 juta hanya sebulan, diinfakkan pula pun untuk sekolah 2 juta, tinggal 3 juta lagi. Tak bisa lagi pergi apa. Ya, banyak pertimbangan-pertimbangan ni. Tapi itu tentu saja sifat manusia seperti itu umum. Tapi dengan pendidikan, dengan latihan, ya, orang itu bisa berubah. Karakter orang yang sebetulnya pelit itu bisa berubah menjadi dermawan. Ya. Tentu itu tidak mudah. Tapi pada intinya begitu. Ya. Kita kena tidak diberi aja. Kalau diberi, kata Rasulullah, satu lurah emas, maka manusia itu akan menginginkan lurah emas lagi seisi lurah juga, bukan lurah kepala desa, ya. Lembah, ya. Satu lembah emas, dia akan minta lagi lembah kedua untuk diisi menjadi emas, ya. Nah, itu sifat manusia, dan dia akan dan biasanya orang-orang seperti itu karena merasa bekerja keras tidak didapatkan dengan mudah, dan juga itu akan susah keluarnya. Ya, kalau dipikir-pikir buat apa? Ya, buat apa yang banyak-banyak itu? Itu agama kita mengajarkan hal-hal yang sederhana, ya, untuk bisa bebas dari itu, ikatan atau belenggu itu.
Ya, kerana kita yang menjadi tuannya, bukan menjadi budaknya. Kalau kita sudah menjadi budak harta itu, maka ya kita manutlah kepada harta itu. Tapi kalau kita menjadi budak dari Allah SWT, tentu kita manut kepada Allah SWT. Itulah wa kana al-insanu qatura, yang diingatkan kepada kita supaya kita melatih diri juga, tidak mengatakan al-infaq itu adalah kunci daripada rezeki. Jadi jangan takut habis. Itulah yang keimanan atau kepercayaan yang ditanamkan kepada kita. Wama anfaqu min khairin falai yukfaru. Apa yang mereka nafkahkan dari yang baik-baik itu, maka tidak akan diingkari, tidak akan dihapus, tidak akan ditolak, pasti itu diterima sebagai fahuwa yukhlifu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kamu nafkahkan yang dari yang baik-baik itu, dari sesuatu, maka dialah yang akan menggantinya. Jadi itu jaminan dari Allah SWT supaya kita terhindar dari sifat bakhil. Di sini qatur, di sifat manusia itu banyak. Ya, di sini qatur, ada halu itu gelisah, jazuk. Ya. Gelisah juga. Manu itu sama dengan qatur ini. Ya, pelit tadi. Wa iza massahul khairu manu'a. Apabila dia mendapat harta yang banyak, dia enggan mengeluarkannya. Seperti itulah sifat-sifat manusia yang perlu kita hindari dengan prototipe orang-orang musyrik Mekah ini, supaya kita terhindar dari sifat-sifat yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau ada yang akan berdiskusi sini, silakan.